Halo semuanya, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perbandingan. Yang pertama, pengertian dari perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi, perbandingan itu membandingkan dua nilai dari besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi, tujuannya adalah untuk menyederhanakan. Perbandingan A dan B bisa kita nyatakan A berbanding B, atau bisa juga dibuat seperti pecahan A per B. Yang pertama yaitu A jadi pembilangnya, dan yang kedua yaitu B jadi penyebutnya. Syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau B sama dengan 0, maka tidak terdefinisi. Kita bisa lihat perbandingan yang sederhana, apel banding pisang. Jumlah banyaknya apel dengan banyaknya pisang, kita bandingkan sesuai dengan urutannya apel duluan, berarti kita hitung dulu jumlah apelnya. Jumlah apelnya ada 5, berarti kita tulis dulu 5. Dan yang kedua, jumlah pisangnya ada 7, berarti 5 per 7. Karena sesuai dengan urutannya apel duluan dibanding pisang. Jadi, apelnya tadi ada 5 dan pisangnya ada 7. Perbandingannya menjadi 5 per 7 atau bisa ditulis 5 berbanding 7. Bisa juga kalau misalkan duluan pisang berarti 7 berbanding 5. Yang berikutnya adalah contoh soal. Supaya kita lebih memahami tentang perbandingan, kita perhatikan contoh soal. Harga satu buah buku adalah 4.500, sedangkan harga sebuah pulpen adalah 1.500. Berapakah perbandingan harga buku dan pulpen? Perbandingan antara buku berbanding pulpen yaitu 4.500 berbanding 1.500. Perbandingan 4.500 berbanding 1.500 kita ubah ke dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana, yaitu keduanya kita bagi dengan 1.500. 4.500 dibagi 1.500 menjadi 3, dapatnya 3. Dan 1.500 dibagi 1.500 itu hasilnya 1. Jadi perbandingan sederhana antara buku berbanding pulpen yaitu 4.500 berbanding 1.500 menjadi 3 berbanding 1. Contoh soal yang kedua yaitu usia ayah adalah 35 tahun, sementara usia Andi 7 tahun. Jika dibuat perbandingan yang paling sederhana, berapakah perbandingan usia ayah dan Andi? Perbandingan antara usia ayah dan usia Andi adalah 35 berbanding 7. Kita buat perbandingan 35 berbanding 7 ini menjadi perbandingan yang paling sederhana lagi, yaitu keduanya kita bagi dengan 7. 35 dibagi 7, hasilnya 5, dan 7 dibagi 7, hasilnya 1. Jadi, perbandingan yang paling sederhana dari 35 berbanding 7 yaitu 5 berbanding 1. Yang berikutnya adalah jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan yang pertama perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai, dan yang ketiga skala. Yang pertama perbandingan senilai, yaitu perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Kita misalkan besaran itu adalah A dan B. Jika nilai dari besaran A semakin besar, maka nilai dari besaran B juga akan ikut membesar. Sebaliknya, jika nilai dari besaran A mengecil, maka nilai dari besaran B juga ikut mengecil. Rumus dari perbandingan senilai adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2 atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Supaya lebih memahaminya, kita lihat pada contoh soal. Contoh soal, harga 3 buah permen adalah Rp600. Maka 7 buah permen adalah, kita misalkan jumlah permennya A dan harga permennya B. Jadi kita masukkan rumus
A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1-nya tadi 3, B1-nya 600, A2-nya 7, dan B2-nya belum diketahui. Kita misalkan B2-nya adalah N. Jadi, N sama dengan 600 per 3 dikali 7. N-nya sudah kita dapatkan yaitu 1400. Jadi, jika harga 7 buah permen itu berarti 1400. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan dua besaran, bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Rumusnya adalah A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Kita lihat pada contoh soal. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 6 orang tukang bangunan. Jika pemilik rumah ingin pekerjaan selesai dalam 20 hari, berapa orang tukang bangunan yang dibutuhkan? Kita misalkan jumlah hari sama dengan A, jumlah orang yaitu B. Kita masukkan rumus. A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. A1-nya tadi 30 dan B1-nya 6. Sementara A2-nya 20, B2-nya belum diketahui, jadi kita misalkan B2-nya adalah N. Jadi 30 dikali 6 sama dengan 20 dikali N. N-nya kita pindahkan menjadi 30 dikali 6 per 20 sama dengan 180 dibagi 20. N-nya sudah kita dapatkan yaitu 9. Jadi, jika pemilik rumah ingin pekerjaan selesai dalam 20 hari, maka orang tukang bangunan yang harus dipekerjakan sebanyak 9 orang. Yang terakhir adalah skala. Skala adalah perbandingan ukuran antara objek pada gambar dengan objek sebenarnya. Dapat dihitung dengan rumus skala S, jarak pada peta JP, jarak sebenarnya JS. Yang pertama, jika kita ingin mencari jarak pada peta, maka rumus yang harus kita gunakan adalah jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Sedangkan kalau kita ingin mencari skala, berarti rumus yang harus kita gunakan adalah skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Sementara kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka rumus yang harus kita gunakan adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kenapa rumus skala ditulis dalam segitiga itu supaya kita gampang mengingatnya. Kalau kita ingin mencari jarak pada peta, kita tinggal tutup jarak pada petanya dan yang tersisa hanya skala dikali jarak sebenarnya. Sementara kalau kita ingin mencari skala, berarti skalanya kita tutup, yang tersisa hanya jarak pada peta per jarak sebenarnya. Dan kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya kita tutup, yang tersisa hanya jarak pada peta per skala. Contoh skala. Skala 1 berbanding 5.000 artinya 1 cm di peta mewakili 5.000 cm jarak sesungguhnya. Supaya kita lebih memahami tentang skala, kita perhatikan pada contoh soal. Diketahui jarak kota A dan B adalah 105 km pada peta, jarak kota A ke B adalah 5 cm. Skala peta tersebut adalah, yang ditanya adalah skala. Yang pertama harus kita tulis adalah diketahui jarak sebenarnya 105 km, kita bawa ke dalam bentuk cm, yaitu turun 5 tangga menjadi 10.500.000, dan jarak pada peta 5 cm. Yang ditanya adalah skala, maka rumus yang harus kita gunakan adalah skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada petanya tadi 5 per jarak sebenarnya adalah 10.500.000. Keduanya kita bagi dengan 5. Menjadi 5 dibagi 5, 1. 10.500.000 dibagi 5, hasilnya 2.100.000. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 2.100.000. Sekian presentasi materi tentang perbandingan dari kelompok kami.
Saya ucapkan terima kasih.